Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini pelajaran kita yaitu akidah akhlak. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memasuki bab 4 di dalam buku kalian. Kalian buka halaman 43. Nah, itu bab 4, yaitu sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Tetapi hari ini kita akan membahas sikap pemaaf saja. Apa? Sikap pemaaf saja. Yang pertama nanti pengertian pemaaf. Yang kedua yaitu hikmah pemaaf. Jadi itu yang akan kita bahas nanti. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, pemaaf. Pengertian pemaaf, kata pemaaf bisa diartikan memberi ampunan, membebaskan dari tuntutan kesalahan atau keliruan. Dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus bahasa Indonesia. Kata maaf atau al-afu berarti meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Jadi pemaaf adalah orang yang memberi ampunan dan tidak menuntut ganjaran dari sebuah kesalahan. Jadi yang dinamakan pemaaf itu ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tapi kita tidak menuntut atas kesalahannya atau kita memaafkannya. Itulah yang dinamakan pemaaf. Di dalam pergaulan atau dalam bergaul pasti kita pernah berbuat salah dan menyakiti sesama baik disengaja ataupun tidak. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral dan akhlak, kita harus mampu menjadi pemaaf kepada sesama. Jadi dalam pergaulan sehari-hari pasti kita juga punya salah kepada orang lain. Begitu juga orang lain terkadang mempunyai salah kepada kita. Jadi kita harus saling memaafkan. Kalau kita mau memaafkan orang lain, insya Allah apabila kita mempunyai salah kepada orang lain tersebut akan memaafkan kita. Jadi seperti itu. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan dalam surah Al-Imran ayat 159 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, yang artinya karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dasar perintah pemaaf surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi Allah pun memerintahkan kepada hambanya untuk menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala saja Maha pemberi maaf. Jadi kita harus juga menjadi orang yang selalu memberi maaf agar kita nanti ketika mempunyai kesalahan juga dimaafkan oleh orang tersebut. Nah, itu tadi pengertian pemaaf. Sekarang hikmah memiliki sifat pemaaf. Apa saja itu hikmahnya? Menjadi seorang pemaaf mudah menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain memang tidak mudah. Jadi menjadi pemaaf itu tidak mudah. Namun hal tersebut merupakan akhlak yang mulia dan terpuji serta buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai Allah. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha dan berlatih menjadi seorang pemaaf. Sulit menjadi pemaaf, tapi kita harus berlatih dan berusaha menjadi seorang pemaaf.
Di antara hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf antara lain, yang pertama, Allah Allah akan memuliakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa ma bi'afwinillahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Jadi orang yang mau memaafkan kepada orang lain, insya Allah oleh Allah akan ditambah kemuliaannya. Yang kedua hikmahnya, hati menjadi lebih tenang karena tidak menyimpan kegusaran. Kalau kita mau menjadi pemaaf, insya Allah hati kita menjadi tenang karena kita sudah tidak mempunyai masalah dengan orang lain. Yang ketiga, dijauhkan dari sifat dengki dan dendam yang hanya akan merusak diri sendiri. Sejatinya dengki dan dendam itu akan menjadikan diri kita itu susah, merusak diri sendiri. Maka kalau kita mau memaafkan, insya Allah terhindar dari itu semua. Yang keempat, terhindar dari konflik atau permusuhan yang bisa mengancam tali silaturahim. Nah, itu kita terus silaturahim kita menyambung terus kalau kita menjadi seorang pemaaf. Yang terakhir, yaitu menjadi pribadi yang sabar dan tawakal. Nah, ini paling sulit, yaitu sabar dan tawakal, tetapi kita harus selalu mencoba. Nah, itu tadi materi hari ini, yaitu tentang pemaaf. Intinya, kita harus menjadi orang yang selalu memaafkan atas kesalahan orang lain. Sebisa mungkin kita berlatih, karena apa? Kita pun pasti juga pernah melakukan kesalahan pada orang lain, agar kita nanti juga dimaafkan oleh orang lain. Intinya saling memaafkan. Itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa materi tadi digarisbawahi di buku paket kalian. Yang tidak punya buku ya dicatat. Darusat kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.